Ketika rakyat bicara, dengarlah segera, jangan diam dan bersandiwara. Inilah Suara Rakyat. Bersama saya Rahayu Saraswati, selamat datang di Rakyat Jelita. Dan kita sekarang masuk ke episode yang berikutnya, di mana saya bisa berbicara dengan another amazing mind gitu ya, otak-otak yang jauh lebih hebat daripada saya kalau udah berkaitan dengan IT, yaitu Mbak Amanda Simanjuntak. Halo Mbak Amanda. Halo Mbak Sarah. Terima kasih sudah bisa mampir di Rakyat Jelita. Terima kasih sudah diundang. Dan ini benar-benar kesempatan buat saya. You know what I love about having talk shows like this? Sayanya yang belajar. Kalaupun nggak ada yang nonton, sayanya minimal belajar. Kalau kalian nggak nonton, you're lost gitu ya. Tapi ini kita bisa belajar why, karena berbeda dari biasanya. We're talking about IT ya, sesuatu yang memang nggak ada kaitan sama kesenian dan kebudayaan gitu, tapi everything to do dengan the power of Indonesia. Karena kita bicara tentang the next industrial revolution gitu kan. Kalau masa pandemi, kita akhirnya belajar bahwa sesuatu yang kita anggap selama ini sebagai secondary need gitu ya, menjadi primary, yaitu konektivitas lewat digital connection. Nah, kenapa saya ngomong gitu? Karena mungkin Mbak Amanda bisa cerita tentang apa yang mungkin jadi kesibukan Amanda sekarang. Saya tahunya sih soal marcoding, bener ya? Betul. Oke. Mungkin bisa diceritakan Oke. pada teman-teman di Rakyat Jelita. Iya. Mungkin perkenalan dulu ya. Silakan. Halo semuanya, nama saya Amanda Simanjuntak, biasa dipanggil Amanda. Saya saat ini kesibukannya sekarang jadi ada satu startup di bidang edutech. Jadi namanya Skillful, itu startup edutech dalam bidang pelatihan keterampilan digital. Itu satu. Terus kemudian yang ada beberapa nih. Sebenarnya satu entity ya. Kita social enterprise, tapi ada satu yang for profit, satu yang non profit gitu. Nah, yang non profit ini marcoding. Jadi kalau yang tadi edutech Itu Skillful. Skillful. Iya, skillful.com kalau mau cek. Skillful.com. Ya, di situ kalau mau belajar coding gratis dan skill digital yang lain itu gratis, bisa di situ. Oh, itu tuh gratis, tapi gratis itu for bisa. Profit. Iya, kita punya revenue dari streamnya yang lain. Iya, streamnya lain. Tapi kalau buat kita nih yang mau belajar coding, aku selama ini mencari, jadi ini pas sekali. See, I told you. Saya jadi belajar hal-hal baru dan saya mendapatkan solusi. Dan solusinya adalah Skillful. Betul. Oke, free coding. Ya, free coding classes. Buat yang buat semuanya, siapapun. Oke. Nggak mau bilang tua, secara saya masih muda, tetapi bukan lagi anak-anak kecil gitu kan. Oke, yang satunya lagi baru marcoding. Not for profit. Yes. Marcoding. Yeah. Nah, marcoding ini lebih spesifiknya gimana? Jadi marcoding itu kita nama yayasannya Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa. Oke. Kita itu organisasi non profit yang misinya untuk memberdayakan generasi muda marginal Indonesia melalui pelatihan keterampilan abad 21. Oke. Dan salah satunya of course is about IT kan? Betul. Oke. Nah, IT-nya itu maksudnya kira-kira apa aja gitu? Pelatihannya what kind? Kan ada mungkin coding. Yeah. Tapi kan selain dari itu pasti ada hal-hal lain kan? Just computer literacy kan pasti yang dibicarakan juga. Betul. Tapi sebenarnya yang kita ajarkan itu keterampilan abad 21-nya. Jadi karena kita menyasar itu di usia SMP dan SMA. Nah, keterampilan abad 21 itu kalau kita definisikan itu, kalau di marcoding kita mendefinisikannya sebagai 5 C's. 5 C's. Jadi pertama ada critical thinking. Oh yes, oke. Jadi kita bicara soft skill. Soft skillsnya dulu, ya. karena sebenarnya yang utama mau diajarkan itu. Yes, I like. Oke. Critical thinking, communication, yes, creativity, collaboration. Terus kita ini biasanya kalau di industri biasanya 4C ya, tapi kita tambahin satu lagi, C-nya compassion. Biasanya nggak sendirian ya, no, karena this is amazing gitu ya. Maksudnya kalau saya tahu bahwa ada salah satu negara Skandinavia yang mereka sudah merubah education system di level terutama PAUD sama SD gitu ya, untuk mengutamakan tentang empathy. Betul. Gitu. Karena
critical thinking oke, kita udah tahu walaupun di Indonesia agak slow to come ya, tapi sudah mulailah walaupun saya masih muda tapi emak 3 anak dan anak yang paling besar udah masuk SD, dan I'm so glad gitu bahwa di dalam SD-nya itu critical thinking tuh pokoknya utama gitu, dan itu penting banget. Dan kita mungkin milenial dan Gen Z mengetahui lah kalau misalkan kita melihat dari tahun-tahun politik misalnya, bagaimana perpecahan, terus kita juga kayaknya harusnya kan kita the most informed generation ya, kalau kita bicara tentang Gen Z dan milenial, tapi masih banyak yang kayaknya mudah sekali untuk kemakan dengan hoax gitu kan. So critical thinking, I'm glad. Creativity itu juga I always say kalau misalkan selama masa pandemi, hal-hal yang mungkin diperlukan untuk survive, creativity dan adaptabilitas. So creativity tadi, terus communication yes, and collaboration. Kolaborasi. Jangan semua dilihat sebagai rival ya, kita berkolaborasi. Oke, amazing. Dan ini bisa diakses di mana aja? Mungkin aku ceritain programnya dulu ya. Jadi dari tadi aku yang ngangkat terus nih berarti. Oke, stop. Jadi itu tadi kan garis besarnya ya, tujuan goalnya kita mau mengajarkan keterampilan abad 21 tadi. Ya. Tapi sebenarnya kita bungkus itu dalam program namanya, kita di Markoding yang signature program itu namanya Digital Innovation Challenge. Oke. Nah itu jadi itu program kira-kira selama 9 bulan kita kasih tantangan ke anak-anak SMP dan SMA, dan kita mengutamakan ke yang nggak punya akses, yang memang mungkin kalau sekolah internasional gitu. mungkin yang sekolah internasional tuh dapat lah ya untuk critical thinking dan coding gitu. Tapi kalau yang di sekolah negeri, yang apalagi yang di luar Jawa, itu mereka nggak dapat akses itu. Jadi kita masih ya banget. Nah banyaklah ceritanya kalau yang untuk yang di luar Jawa gitu ya, perjuangan mereka juga. Nah tapi kalau di program kita itu, jadi mereka ditantang untuk mereka menemukan masalah-masalah di sekitar mereka, karena kan mereka banyak yang kurang mampu ya. Di sekitar mereka banyak masalah sosial, ada pernikahan dini, ada akses ke pendidikan, ke kesehatan, terus bahkan pelecehan seksual, kesehatan mental. Nah, kita minta mereka untuk mencari masalah, terus kemudian mereka akan belajar keterampilan digital seperti ada coding, ada UI UX, ada product management, terus kita juga bekali dengan entrepreneurship skills gitu, dan terutama design thinking ya, inovasi. Dan akhirnya nanti mereka akan bikin aplikasi atau game atau website yang akan menyelesaikan masalah sosial tersebut. Gitu. Dan ini jadi intinya kita pengen memperlengkapi mereka bahwa mereka itu punya potensi untuk bisa menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya kok namanya emang awalnya kita Markoding ya. Awalnya kita ngajarin coding aja. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kita menyadari bahwa coding aja tuh nggak cukup. Sebenarnya coding itu hanya toolsnya untuk kita bisa melakukan hal yang mempunyai impact buat komunitas sekitar gitu. And this is interesting karena kan mungkin biasanya buat orang-orang yang generasi yang dimana mereka bukan digital native gitu ya. Pemikiran coding itu kan adalah suatu hal yang kita punya skill untuk terus kerja di bidang tersebut. Betul. Iya kan? Sedangkan it's interesting apa yang kalian lakukan Markoding. Kan tadi sempat jadi pertanyaan gitu, apa kaitannya punya masalah terus coding gitu kan? Tapi ini yang di challenge-nya itu tadi itu tantangannya kepada anak-anak muda adalah bagaimana untuk membuat sebuah aplikasi, sebuah website atau ya istilahnya storytelling dalam bentuk digital gitu kan, yang bukan it's actually educating sebenarnya kan, tapi tanpa melakukan kayak di dalam classroom gitu. Oke, so this is really interesting. Oke. Nah, selama ini sudah berjalan di berapa daerah di Indonesia? Jadi kita mulai itu tahun 2017. Oke. So still quite new. Iya, betul. Terus kalau sekarang kita udah awal-awal kita baru Pulau Jawa. Jadi di Jakarta sama Semarang, terus Surabaya gitu. Tapi mulai pandemi. Jadi pandemi itu sebenarnya buat kita blessing in disguise ya. Karena yang tadinya kita harus pelatihan onsite, sekarang karena kita semuanya jadi online, kita sekarang bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi yang program terakhir ya inilah yang banyak orang tuh mikirnya tuh langsung kalau fokusnya cuma hal yang negatifnya kayaknya nggak bisa ngelihat bahwa ada opportunities yang jadinya kebuka. Jadi
seneng banget karena dengan kita bisa membawa programnya jadi online, Ya. kita bisa jangkauannya bisa benar-benar semua. Lebih luas. Iya, semua sekolah dari pelosok-pelosok, ada yang dari Sumba, ada yang dari Papua bahkan gitu. Tapi your Minggu team lalu ada ikut. dong berarti ya yang istilahnya secara fisik menjangkau mereka dulu untuk sosialisasi kayak Nggak ada. Karena kita semuanya tim, bahkan tim marketing sendiri kita semua remote sekarang. Nggak ada yang ke kantor. Wow. Kita ke kantor untuk bonding aja. Jadi untuk semua operasional Nah, kita semua ini menarik nih, ini ini. menarik nih. Maksudnya karena kan banyak mungkin ya, ini salah satu impian ya. Maksudnya bahwa and I mentioned this di episode yang lain yang dimana kita kan harapannya bisa empowering youths dimanapun mereka berada, bahkan di desa-desa, di daerah-daerah gitu ya. Ini kalau misalkan marketing misalnya nih buka peluang usaha, lowongan kerja gitu loh maksudnya. Mereka bisa dimanapun. Jadi tadinya kita ya sebelum pandemi kita ya kalau rekrut cuma bisa dari Pulau Jawa ya atau nggak Jabodetabek bahkan. Sejak pandemi kita timnya tersebar di mana-mana gitu. Oke. Gitu. Nah, Dan mentornya how tersebar. untuk bisa mendapatkan misalnya nih, gimana caranya sih untuk sekolah di Pulau A gitu bisa tahu tentang program ini? Nah, kita didukung sama Kemendikbudristek. Oke, jadi kalian kerjasama ya? Iya, dan juga kita bekerja sama dengan kita partnership dengan organisasi seperti UNICEF gitu. Jadi memang mereka istilahnya bisa menemukan, oh ini nih bagus nih untuk link gitu. Betul. Jaringannya dibuka sama mereka. Iya, dan kita juga turun ke dinas pendidikan di daerah-daerah gitu. Kita koneksinya dengan mereka dan mereka yang akan menunjukkan sekolah-sekolah yang memang butuh gitu. Jadi memang sekolah yang istilahnya punya ini ya, yang kartu Indonesia yang banyak siswanya itu memiliki kartu Indonesia Pintar yang disubsidi oleh pemerintah gitu. Jadi itu sih yang jadi target sasaran kita. Ini tadi kayaknya kurang jelas, tapi dirimu salah satu atau memang the founder? Ya, saya founder ya, yang di salah satu founder dari Markoding. Gitu loh, ini harus dijelaskan gitu ya. Yang menginspirasi apa? Wah ini ceritanya agak panjang, nggak apa-apa nih? Boleh, that's what we're here for. We want to listen to the behind the stories. Kalau yang tadi kan misalnya orang bisa Google, bisa cek, bisa ya kan? Ini yang behind the scenes-nya nih. Jadi aku tuh dulu background-nya computer science, kuliahnya computer science waktu pas kuliah ya. Terus sempet kerja dulu di Australia beberapa tahun ya. Jadi sekolahnya waktu itu di luar negeri ya? Iya, di Perth waktu itu. Terus udah gitu beberapa tahun kerja di situ jadi programmer. Terus ya karena satu dan lain hal mesti pulang. Ya kayak tadi diminta orang tua juga pulang. Terus akhirnya di Jakarta. Kayaknya banyak perempuan yang biasanya pulang karena diminta orang tua. Iya. Terus I'm seeing a pattern. Nah terus udah gitu di Jakarta bikin IT consulting dulu. Jadi kita kita banyak bikin e-commerce waktu itu ya buat retailers gitu. Nah terus waktu itu di tahun berapa tuh? Wah itu 2010-2011 ya. Very much in the beginning ya. Iya, awal banget pas istilahnya baru orang mulai masuk ke digital space istilahnya. Baru mulai banget tuh e-commerce mulai naik ya. Nah terus mulai di situ kita banyak rekrut programmer dong dari universitas-universitas gitu ya. Nah pas lagi ngerekrut itu kita mengalami kesulitan untuk ngerekrut yang kompeten. Dan ternyata nggak cuma kita doang yang kesulitan. Klien-klien kita sulit cari talent dan ternyata semua perusahaan sampai sekarang itu juga susah cari talent yang kompeten gitu. Bahkan waktu itu sempat kita ngerekrut ya, aku ingat banget lulusan S2, jadi S1-nya informatika, S2-nya informatika. Pas hari pertama kita suruh kerja nggak bisa coding, harus kita training ulang. Itu perlu udah S2 informatika. Jadi S1 informatika, S2 informatika. Mereka belajar apa ya selama Makanya ini? bingung banget kan. Jadi pas itu jadi kegelisahan dong ya. Jadi ngelihat itu wah itu ya iyalah, if I were you juga akhirnya like what is this gitu. Jadi di Indonesia tuh ada skills gap, ada skills mismatch antara skills yang ada di industri yang dibutuhkan oleh industri itu bergeraknya cepat banget. Kalau misalnya di unicorn itu tiap berapa bulan bisa ada teknologi baru. Sedangkan kalau di institusi formal edukasi di Indonesia itu kalau mau ganti kurikulum susah banget. Bertahun-tahun baru bisa kurikulumnya disahkan. Jadi begitu misalnya saya belajar JavaScript
yang ini, begitu kelar belajar gitu ya harus sudah belajar yang lain iya, lagi. cepet banget. Bisa-bisa ilmunya udah basi pas. Iya, Jadi makanya mereka nggak bisa coding, nggak bisa catch up gitu. Jadi Mulainya ada di skip situ ya, lah. mulainya di situ. Nah terus udah itu kegelisahannya mulai awal di Iya. situ. Terus kemudian jalanin e-commerce nih, konsultannya Iya. itu karena ada satu dan lain hal bisnisnya tutup. Oke. Terus udah gitu bingung mau ngapain, Wow. mencari jati diri gitu ya. Nah salah satu upaya mencari jati diri waktu itu aku volunteer jadi guru matematika sama bahasa Inggris di Cilincing. Wow. Jadi Cilincing ya, di Cilincing tuh biarpun cuma 1 jam dari Jakarta tapi udah beda banget ya, desa Yes. nelayan ya. Ya. Dan aduh itu beda banget, dan di situ kondisinya yang berbeda, anak-anaknya ya memprihatinkan banget gitu ya, dan mereka benar-benar yang kurang mampu ya, rumahnya yang benar-benar semi permanen semua Iya, gitu deh. iya. Terus Iya. dan itu juga yang tempat aku ngajar juga waktu itu prostitusi gitu ya, tempat banyak kawasan prostitusi itu, jadi benar-benar memprihatinkan banget. Nah di situ aku menyadari beberapa hal gitu ya. Yang pertama, aku memang nggak bakat ngajar matematik ya. Itu emang nggak bisa. Jadi itu yang pertama. Mengetahui ilmunya berbeda dengan skill untuk ngajar. Itu that's what Betul. I've learned juga. Yes, yes. Terus yang kedua, Butuh kesabaran Iya. level yang berbeda. susah beda-beda banget ya. Apalagi ngadepinnya anak-anak SD waktu itu. Itu susah banget. Wow. Nah, tapi yang kedua, yang ada fakta menarik kalau ternyata anak-anak di situ biarpun mereka kurang mampu, tapi mereka itu tech savvy. Jadi di hampir waktu itu, nggak tahu sekarang masih atau nggak ya, tapi waktu pas tahun itu tuh mungkin 2016, 2015, 2016 itu di Cilincing itu banyak warnet. Dan di situ anak-anak itu mereka ngabisin uang jajannya itu untuk main game online. Terus yang perempuan Iya. belajar Iya, make up, iya, belajar iya, dance tutorial, iya, itu iya. menarik banget gitu faktanya. Wow. Karena di situ kita ngelihat biarpun mereka kurang mampu, tapi mereka fasih banget gitu, kayak keyword shortcut gitu ya. Terus Wow. browsing gitu. Menurut aku itu menarik banget. Dan akhirnya di situ aku mikir, Adaptabilitasnya mereka Iya. tinggi sebenarnya untuk menyerap informasi baru dengan teknologi yang the most Iya. recent sebenarnya. dan bahkan mereka punya akses gitu kan, Aha. gitu. Biarpun mereka nggak punya laptop di rumah, tapi mereka bisa ke warnet gitu. Iya, Dan itu iya. ya paling itu bisa dijangkau dengan uang jajan mereka gitu. Nah terus dari situ aku mikir, wah ini menarik banget nih. Iya. Kenapa nggak daripada ngajar matematika bahasa Inggris, coba aja yang emang aku bisa gitu. Iya, iya. Akhirnya aku mulai belajar coding yang basic. Aku ajarin mereka awal-awal, aku sendiri yang benar-benar ngajar, cuma sendiri gitu ya. Waktu workshop pertama tuh warnet di atas kali waktu itu di Cilincing. Tuh berkesan banget sih. Itu terus ngajarnya waktu itu bikin website sederhana gitu ya buat anak-anak SMP, usia SMP gitu, dan ternyata mereka bisa. Wow. Itu tuh seneng banget. Dan dari situ mulailah ada teman-teman software developer ikutan join mentoring gitu ya, volunteer semuanya ya. Iya. Jadi benar-benar bukan dibayar, tapi mereka malah keluar biaya gitu. Dari situ mulai jalan-jalan akhirnya kita resmi jadi Marcoding, jadi yayasan gitu. See, kalau nggak ditanya nggak bakal tahu kita sebenarnya banyak banget, dan apalagi tentang ya pasti ada exposure pada itulah untuk akhirnya come up dengan not product dengan konsep yang seperti Betul. ini gitu ya. Wow. Amazing. Nah, tapi benar maksudnya kalau kita bicara tentang ini kan dari the tokoh-tokoh Indonesia, kalau ngelihat apa sih yang pekerjaan yang dibutuhkan yang akan, dan memang it's always something to do dengan cyberspace gitu loh. Tapi kita sangat kesulitan untuk mendapatkan, it is true. Jadi it's amazing dengan kalian di Skillful dan Marcoding tuh masuk ke dalam space itu untuk jadi solusi dalam hal itu. Karena ini juga bicara tentang UMKM nih, kita bicara tentang yang biasanya kita highlight di Rakyat Jelita. Kan mereka hanya biasanya fokus pada produknya aja gitu kan, tapi they also need promotional aspect. Dan sekarang kan it's all about digital marketing. Gimana mau itu kalau we don't have enough ya kan, Betul workforce di hal tersebut yang bisa buat website, yang ngerti algoritma, yang ngerti SOE bla bla. Ini hal-hal yang misalnya masih baru juga di gue gitu loh, like itu bukan bidang gue banget gitu, but it's great. Nah kalau misalkan
ada contoh-contoh nggak, mungkin one special story gitu dari anak yang dididik lewat markoding gitu, istilahnya ada nggak yang misalnya jadi berkesan banget, oh setelah dia belajar ini akhirnya dia bisa melakukan apa gitu. Jadi waktu itu pernah ya 2000 berapa ya, 2016 2015 lupa. Waktu itu aku pergi ke Sumba Barat Daya tapi untuk proyek lain. Waktu itu untuk pembangunan sumur di Sumba Barat Daya, itu di Kampung Kodi kalau nggak salah ya namanya ya. Jadi itu benar-benar untuk daerahnya sulit air. Kalau anak-anak mau ngambil air itu mesti jalan 4 kilo gitu. Jadi itu benar-benar daerahnya sangat tidak ada akses gitu ya. Bahkan jadi akses pada air bersih pun juga masih nggak ada. Oh my goodness. Iya. Okay. Terus Ini dicatat nih soalnya I know yayasan yang bergerak untuk akses pada air bersih. Jadi di desa mana namanya? Kampung Kodi waktu itu. Kampung Kodi di Sumba iya. Barat Daya. Oke. Waktu itu. Nah, jadi daerah Sumba Barat Daya itu berkesan banget juga. Ya karena di situ juga aku ngeliat situasinya kayak gimana, datang ke sekolah itu sekolah nggak ada guru. Terus ya anak-anak cuma ada bangunan aja gitu, tapi mereka nggak ada gurunya, nggak ada kegiatan belajar mengajarnya gitu. Gitu. Itu tahun 2015 2016-nya ya. Jadi ke sana. Nah, terus kemudian nggak lama banget yang lalu. Iya, nggak lama banget. Gitu. Terus kemudian akhirnya kita ngadain pas pandemi itu 2021 kemarin, itu kita ngadain pelatihan dan kompetisi coding buat seluruh Indonesia. Itu biasanya berapa lama tuh? Kalau yang waktu untuk pelatihannya tuh biasanya berapa lama untuk mereka bisa ikutan lombanya itu? Oh, macam-macam sih. Tapi kalau untuk yang ini kita antara dari mulai pelatihannya sebulan sampai ada yang pelatihannya benar-benar program panjang itu 9 bulan. Gitu. Jadi ini bervariasi tergantung emang objektifnya apa gitu. Tapi kalau yang ini kita ya middle lah waktu itu ya. Jadi pelatihannya 2 bulan. Terus mereka kompetisi 1 bulan. Wow. Gitu. Oke. Nggak lama banget, maksudnya 2 bulan gitu loh. Kita mikirnya like 6 months, that's a lot of investment. 2 bulan plus 1 bulan. And dan waktu itu kita kerjasama dengan Direktorat SMK. Jadi kita menyasar ke sekolah SMK gitu ya. Jadi kita bisa menjangkau SMK seluruh Indonesia. Jadi waktu itu yang berpartisipasi itu hampir 8.000 lebih dari seluruh Indonesia. 8.000 peserta. Dan kalian memberikan pelatihannya remote gitu? Remote, kan lagi pandemi. Iya. Bahkan yang ikutan pun, aduh itu keren banget sih. Yang ikutan pun ya, yang di pelosok-pelosok itu ada yang sampai mesti naik pohon untuk dapetin sinyal. Ini beneran. I've heard of this cerita, tapi maksudnya ini beneran that happened to you. Jadi kita tungguin dulu. Mereka bentar ya kak, saya mesti keluar dulu cari sinyal. Terus ternyata dia naik pohon untuk dapetin sinyal. Terus duduk terus berterima kasihlah bagi kalian yang ada di kantor, ada di rumah, whatever, kalian udah dapat sinyal ya. Ini naik pohon, Bo. Untuk belajar. Jadi segitu. Terus duduk keren ya? Duduk di atas pohon gitu. Iya, dengar ya, karena kan susah juga kan smartphone ini. Oh my god, untuk mendengarkan. Iya, untuk mendengar. Jadi itu berkesan banget. Itu yang ikut 8.000 lebih gitu ya dari seluruh Indonesia. Dan kita seleksi pas kompetisinya. Jadi mereka disuruh bikin website hasil pembelajaran mereka. Dan ternyata dari terakhirnya ada top 10. Dan ternyata salah satu dari top 10-nya itu siswi SMK perempuan dari desa yang sama yang kemarin, yang aku visit di Sumba Barat Daya. Siswi SMK baru belajar ngoding pas kita kasih pelatihan itu. Dan waktu itu belajar coding itu dia kan lagi pandemi, jadi dia mesti jalan ke sekolahnya untuk pinjem laptop sekolah gitu. Jadi wah itu keren banget sih itu. Aku langsung top 10. Iya, itu desa yang tadi yang aku visit berapa tahun untuk air aja susah aja gak, Terus berapa tahun kemudian, gak nyampe 5 tahun gitu ya, itu udah ada anak perempuan SMK yang bisa jadi top 10 belajar coding gitu. Out of 8,000 people dari seluruh Indonesia. 8,000 dari 8.000 seluruh Indonesia. Ya, itu berkesan banget sih. Jadi itu salah satu cerita yang paling berkesan ya. Wow. Gitu. Jadi you never know gitu loh, talenta ada di mana tuh nggak pernah tahu gitu. Iya, dan udah gitu juga kita ngelihat biasanya kan coding
laki-laki gitu ya. Ini Yeah. perempuan gitu yang belum pernah bisa ngoding sebelumnya gitu. Jadi keren banget. And you're a trailblazer yourself gitu. Maksudnya beliau sebagai trendsetter di dunia yang it's very male dominated gitu Banget, kan. banget. Tech gitu loh, tapi dirimu bisa membuktikan dengan mendirikan marketing and skillful gitu ya. Nah, dari kita bicara tentang stereotype nih, bicara tentang perempuan gitu ya. I mean, pasti diskriminasi pernah dialami gitu. Tapi you can survive. Kira-kira apa nih mungkin ya untuk perempuan-perempuan terutama untuk kayak dia namanya siapa, masih ingat nggak? Namanya Diva. Untuk perempuan-perempuan, anak-anak muda perempuan seperti Diva yang istilahnya mereka sebenarnya tertarik di STEAM gitu ya. STEM jadi STEAM. Kan ada art ya, boleh. Ada artnya sekarang ya. Ya kan buat itu kan butuh art juga betul, untuk desain gitu. You know, untuk mereka yang tertarik di bidang STEAM ini gitu, yang mungkin selama ini is male dominated and jarang bisa ketemu someone like you yang istilahnya trailblazer, justru jadi pemimpin dan jadi pimpinan di mana kamu berada. What would be the message? Apa sih pesan yang mungkin disampaikan ke mereka? Dengan apa yang udah kamu pelajari, dengan tantangan yang kamu hadapin. Ya mungkin yang bisa aku share ya dari pengalaman, ada yang namanya stigma sama fakta gitu. Jadi yang stigma itu yang orang ngomong gitu di sekitar kita, dan masyarakat gitu. Orang pada bilang perempuan logikanya kurang gitu, kurang bagus. Sering banget tuh dengar kayak gitu. Emosional, lebih emosional gitu. Terus kalau nggak cocok nih jadi programmer, jadi di IT, apalagi ini profesinya laki-laki gitu. Dan itu tuh berperan banget ya. Itu semua orang jadi. Dulu waktu aku kuliah itu, bahkan ini di Australia, dulu waktu aku lagi lecture gitu di lecture hall, itu yang perempuan nggak nyampe 10 kali. Dari beratus-ratus, dari beratus-ratus orang yang di lecture hall ya, lecture gede gitu. Dan kalau kita lihat sekarang di sini juga di Indonesia sekarang partisipasi di workforce itu buat yang di teknologi perempuannya itu cuma 22% terakhir. Jadi dikit sebenarnya, dikit banget. Nah itu karena stigma itu, gitu. Terus itu stigmanya. Tapi faktanya sebenarnya itu sebenarnya kita punya potensi yang sama, gitu, sama laki-laki. Waktu mungkin ada satu cerita juga nih yang di marketing ya. Kita pernah ngadain pelatihan untuk anak-anak SMA SMK gitu ya. Terus kita lihat dan kita riset juga. Kita evaluasi dan kita survei anak-anak perempuan sama anak-anak laki-laki. Nah, ternyata anak-anak perempuan itu tuh biarpun nilai codingnya lebih tinggi, skor codingnya lebih tinggi daripada yang laki-laki, tapi nilai kepercayaan dirinya jauh lebih rendah dibanding yang laki-laki. Jadi ini terbukti, ya istilahnya terkonfirmasi yang dengan survei yang kamu lakukan ya. Betul. Karena aku sering dengar itu juga sih ya. Padahal kalau dilihat kenyataannya, kalau kita dikasih kesempatan yang sama, itu tuh performance-nya bisa lebih tinggi bahkan gitu. Aku nggak bilang lebih tinggi terus ya, tapi kita punya potensi yang sama. Asalkan kita dikasih kesempatan yang sama juga, gitu. Absolutely. Jadi jangan dengerin apa kata orang, hajar aja. Oke. Pertanyaan terakhir nih, karena kalau misalnya ngobrol sih kayaknya never ending nih. Pokoknya mau ngobrol terus. Pertanyaan terakhir. Cara daftarnya gimana nih untuk yang tertarik? Nah, mau itu di Skillful atau di marketing? Ya, kalau Skillful tinggal ke skillful.com. Oke, go to skillful.com. SKIL pakai V ya, VUL, bukan pakai F. Oh, hampir aja masukinnya udah Skillful pakai F, pakai V. Oke. Nah itu untuk Skillful, jadi buat free coding classes di situ. Kalau mau daftar jadi marketing, jadi yang daftar boleh sekolahnya, atau boleh juga teman-teman yang di industri yang mau volunteer jadi mentor juga bisa daftar. Gitu. Di marketing itu di marketing.org. ORG ya. ORG. Jadi diharapkan sebenarnya sekolah ya yang mendaftarkan ya, untuk supaya istilahnya kurikulumnya dapat dan anak-anaknya juga bisa terbantu untuk dapat akses pada
laptopnya atau desktopnya, Iya. whatever it is gitu ya. Betul. Oke, great. Tapi kalau misalkan mereka misalnya mau daftar sendiri gitu, misalnya ada anak-anak muda di luar sana yang mau ikutan gitu, yang dimana mereka kesulitan akses tapi minimal mereka punya ininya sendiri, bisa nggak sebagai Bisa. individu? Bisa sih. Itu kalau yang anak muda gitu biasanya juga pada suka DM di Instagram, itu juga bisa sebenarnya. Oh, lewat Instagram ya sekarang pokoknya segala hal Semuanya lewat untuk Instagram, mendapatkan akses itu pokoknya Markoding tempatnya. Mantap. Terima kasih banyak Amanda untuk Thank semua you. yang tadi udah jadinya sharing dan kita banyak banget belajar. Mudah-mudahan di sini banyak juga yang bisa memanfaatkan apa yang tadi sudah disampaikan. Dan kita akan memberikan sedikit ujian. Biasanya Waduh. kan pokoknya nguji orang gitu. Kali ini kita yang menguji. Sebelum ke Jadi situ deg-degan. ya, tenang. Mungkin nggak setaf ya, atau mungkin karena ini bukan bidang coding jadi mungkin agak kesulitan. Kita akan lihat. Tapi bagaimanapun juga, ya yang pertama, oke, kita ada 2, ini luar biasa ya. Kali ini kita ada 2 produk yang mau kita dukung, oke. Sekali lagi buat teman-teman di luar sana UMKM, we wanna support you untuk produk-produk lokal, produk Indonesia. Kita bangga dengan produk karya-karya anak bangsa. Salah satunya ini dari our other episode, so please take a look at it. Ini ada produk kain. Oke, ada produk kain yang dimana batik, tenun, dan semua terbuat dari namanya Airy Silk ya. Yang semuanya ini bahkan petaninya pun, jadi if you buy a kain you also support keluarga petani yang menghasilkan the material. Jadi bahkan kita sampai tahu itu pokoknya sampai silknya itu dari mana. So ini kain bisa dilihat nih salah satu produk mereka ya, dan mereka juga sudah ada di beberapa lokasi di sekitar Indonesia, dan bahkan I think e-commerce pun juga ada. So take a look at Kain, KAIND, KAIND biar gampang untuk ininya. Tapi selain dari itu juga apa yang saya pakai adalah juga produk anak bangsa nih, dari atasan sampai juga bawahan. Nanti kita akan ada thumbnail yang kasih lihat. So this is futurist chic. Gayanya futurist chic. Ini dari Mynons, MYNONSS atau MYNONSS, Mynons. Oke, itu bisa dicek di Instagram. So kita supporting all of you. Thank you so much Mynons untuk baju saya. Nah sekarang kita akan masuk ke UTS, ujian tidar singkat. Yes, alright. So nah ini kita asal buat pertanyaan, mudah-mudahan nanyanya nggak salah nih gitu ya. Sebutkan 3 program coding yang paling mudah dipelajari. Oke, gue harus nyatet nih. Yang pertama namanya Scratch. Scratch itu biasanya itu visual programming. Itu buat anak-anak. Itu paling gampang. Anak gue pakai Scratch. Yeah. Yes. 2 Python. Oke, I Karena never heard of this one. Python soalnya sangat sederhana, kayak bahasa Inggris biasa. Jadi lebih gampang dicerna, dipelajari. Python. 3 JavaScript. Oke. Itu kayaknya yang nggak ada gambar sama sekali ya. Iya, itu udah kurang gambar. Jadi artinya buat kita yang gampang tune out gitu kalau ngeliatin cuma kata-kata. Itu bahkan bukan kata-kata kan, itu kayaknya udah simbol-simbol. enggak, gitu, udah masih kata-kata. Cuma kalau aku sarankan sih pakai Scratch dulu kalau mau belajar logikanya dulu. Ala-ala main. Ini harusnya dia dikasih juga komisi nih dari yang dia sebut nih, gimana sih? Oke. Oh ini nih, oh ya ini kan baru aja ngomong tuh soal simbol-simbol. Tips biar nggak bosen kalau lagi buat kita nih ya, yang kalau mungkin dirimu ngeliat kayak gitu kayak oh my gosh I'm in heaven gitu. Tapi buat kita yang mungkin ngeliat all those simbol-simbol dan kata-kata, jadi biar nggak bosen kalau lagi coding. Coding itu kalau belajar coding doang itu bosen mungkin ya dia pun juga aku juga mengalami karena aku juga belajar ya, aja ya. Tapi kalau coding untuk satu project gitu, yang projectnya emang kita excited, yang emang ada purpose-nya, itu bikin kita seneng gitu mengerjainnya. Jadi udah tahu dulu apa yang mau dibuat. Betul. Mungkin bisa cari misalnya
ada tante jualan kue kering gitu, yang UMKM yes, gitu ya. yes. Itu siapapun gitu bikin aja gitu aplikasi buat mereka gitu. Itu bakal lebih meaningful dan bakal lebih excited gitu, dan kita ada pushnya gitu untuk kita belajar coding. I like this. Yes. Kita melakukan sesuatu sambil belajar, sambil kita make something for other people. Oke, sebutkan 3 provinsi Indonesia. DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur. Aman. Dia harus jemput soalnya Sumatera Utara secara. Keluarga masih ada yang di sana? Enggak. Udah Jakarta semua. Oh, sudah bukan bagian sana. Oke. Tahu nggak nama pahlawan yang ada di 100.000 rupiah? Yang baru Soekarno-Hatta. Gue bahkan nggak tahu yang mana nih. Ini kalian bikin gue pertanyaan, gue bahkan kagak tahu yang ada. Sekarang udah digital soalnya. Cashless society sekarang ini kita. Gue nggak bisa kasih tauin bener atau enggaknya. Go look it up, Miss Producer. Bener kali ya? Tolong deh. Gue harus keluarin dompet gue. Bener. Asik. Yang bagian ini di-cut aja. Oke, yes. Oke. Oh, benar. Oke, amazing. Dia bahkan hafal ya. Saya kalau ditanya belum tentu bisa. Oke, terakhir. Sebutkan 2 pahlawan Indonesia. Yang pertama Era Kartini, karena menurut aku dia tuh pejuang literasi juga, gitu. Yes. Karena nggak ya. She's more a pejuang literasi actually dibanding. Iya. Dan kedua nggak mesti pahlawan resmi ya, nggak apa-apa. Harus. Ini pahlawan apa ini? Mungkin buat pahlawan buat aku ya. Oke, ya go ahead. Mamaku sendiri. Oh, boleh. Soalnya maksud kita bilang boleh. Boleh dong. Boleh dong. Soalnya mamaku itu woman in STEM yang pertama yang aku kenal. So dirimu sebenarnya dapetnya dari dia. Iya. Ya mamaku tuh dia ahli ilmuwan teknik lingkungan. Wow. Ya, jadi peneliti air bersih Wow. awalnya gitu. Terus baru setelah pensiun di usia 50 jadi entrepreneur di bidang fashion. Jadi I'm sorry, what? Jauh banget. Gimana soalnya, sih? Ini ada apa dengan hari ini? Ada apa dengan episode ini? Yes. Ya jadi menurut aku keren banget sih di usia segitu, di usia yang udah pensiun gitu masih berkarya gitu. Wow. Gitu, jadi itu yang aku consider sebagai pahlawan. Here's to the amazing women in our lives. Terima kasih so much sekali lagi. Terima kasih banyak Amanda sudah bisa hadir di sini sharing sama kita the inspiring stories. Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia bisa termotivasi, terutama untuk yang tertarik di bidang STEM ini gitu ya. So jangan lupa untuk klik like, subscribe, and comment untuk apa yang mungkin kalian juga mau dengar dari kita, atau siapa yang mungkin kalian mau rekomendasikan untuk kita bisa undang untuk hadir di Rakyat Jelita. And on that note, a grateful heart is a magnet for miracle. I truly believe that. Sampai jumpa di cerita inspirasi berikutnya. Bye. FCC menjadi startup yang tidak hanya menyediakan fasilitas perekaman audio, tetapi fotografi, videografi, serta jasa teknologi digital lainnya yang bertujuan untuk memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. FCC Studio dilengkapi dengan 3 ruang studio. Patmos Room dengan fasilitas yang menunjang rekaman podcast untuk 2 sampai dengan 3 orang. Genesis Room merupakan ruangan studio talk show dengan narasumber. Ruangan ini juga dilengkapi dengan green screen. Upper Room merupakan ruangan serbaguna yang dapat memfasilitasi live recording baik musik maupun diskusi dalam skala besar. FCC Studio terkeren yang ada di Gading Serpong. Cozy banget, Pomi. Gue baru tahu kalau ada studio sebagus ini di Gading Serpong. Such a great studio, such a great facility. Buruan, langsung ke FCC Studio. FCC Studio, pelayanan terbaik dengan fasilitas lengkap dan harga terjangkau.